Oke. Jadi materi ketiga ya kaitannya dengan menghitung kapasitas AC ruang ya. Tadi sudah disampaikan kita bisa menggunakan volume ruang ataupun luasan ruang ya. Itu cara sederhana dalam menentukan kapasitas pendinginan ya. Nah, tujuan perkuliahan kita hari ini itu di mana? Posisinya di sini. Yang pertama, ada kompetensi mengetahui ya. Jadi tips dalam memilih AC yang baik itu bagaimana ya? Apakah hanya berdasarkan luas ruang ataukah ada faktor lain? Yang kedua, rumusan ya. Rumusan yang akan kita pakai ya. Nanti di praktik kita, nanti kan kegiatan kalian adalah observasi ruangan di sekitar kampus, boleh, atau di sekitar tempat tinggal. Kalian menghitung cooling load berdasarkan rumus yang kita diskusikan hari ini. Ya. Yang ketiga, menghitung atau menganalisis. Jadi setelah kita tahu tipsnya, kita tahu rumus yang akan kita gunakan, kita lakukan analisis secara langsung berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Oke, sampai sini bisa diikuti terkait rencana tujuan perkuliahan kita. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana tips memilih AC ruang? Yang pertama adalah kapasitas ya. Jadi kita sudah melakukan observasi, kita tentukan kapasitas AC-nya berapa. Apakah 1 PK sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, nanti ada pilihan kedua ya, kenyamanan. Ya. Kenyamanan di sini kaitannya dengan tujuan penggunaan tata udara atau AC ya. Nah, suhu nyaman di Indonesia ya terutama itu berapa rentannya? 22 sampai 26 derajat. 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Kebutuhan panas setiap orang ya juga berbeda ya. Comfortnya apakah untuk area kerja, apakah untuk area istirahat ya. Itu tergantung kebutuhan. Yang ketiga adalah efisiensi energi ya. Energi efisiensi. Ya. Efisiensi energinya bagaimana? Nanti akan kita bahas namanya nilai EER ya. Energi efisiensi rasionya bagaimana? Ya, kita bukan hanya memilih kapasitas oh ini harus 1 PK ya. Kita juga mengarah ke efisiensi energi ya. Apakah ini hemat listrik? Dayanya berapa ya? COP-nya, coefficient of performance-nya berapa? Ini kaitannya dengan energi efisiensi. Yang keempat, durability apa? Ketahanan. Apa? Durability apa? Kaitannya dengan Ketahanannya itu oke, ketahanan dan keandalannya, ya kan? Nah, bahan yang dipakai itu apa? Ya, kita arahnya ke durability, ketahanan atau keandalan. Kemudian yang terakhir ada convenient, ya. Ini hampir sama dengan comfort, ya. Hanya saja di sini lebih ke arah operasional dan perawatan perbaikannya. Ya, misalkan kemudahan dalam pengoperasian. Kalau sekarang ada namanya sistem IoT, ya Internet of Things, harapannya di sini bisa dipantau atau diatur suhunya menggunakan HP, ya. Kemudian kalau arahnya ke sistem maintenance, perawatan perbaikan, unitnya itu bisa dikontrol secara jarak jauh, bisa kita set, ya. Sekarang ada namanya sistemnya VRV, ya, variable refrigerant volume, ya. Jadi satu odor itu melayani banyak unit indoor dan sistem monitoring atau kontrolnya itu terpusat. Ya. Jadi ada ruang kontrol terpisah sendiri. Meskipun di setiap ruang sudah disediakan remote, tapi ada ruang kontrol khusus, yaitu contoh sistem VRV.
Oke, itu tipsnya. Nah, kalau kita membahas cooling load komponen secara menyeluruh, ya, yang pertama adalah roof, ya, atap. Atapnya itu bagaimana, ya? Bahan yang dipakai itu apa? Ya. Kemudian ada partisi, ya, bahan dindingnya. Apakah pakai batu bata atau pakai batako atau hanya pakai partisi papan, ya. Kemudian ada lantai. Lantai juga mempengaruhi apakah lantai biasa ataukah di double dilapisi karpet lagi, ya. Kemudian ada exterior wall. Eksterior yang dipakai apa saja. Glass conduction, ya. Ini kaca, ada glass solar dan glass conduction, ya. Kalau glass solar ini ya matahari langsung kan. Nah, konduksi kan berarti merambat, ya enggak? Panas yang merambat melalui kaca itu juga mempengaruhi pendinginan pada ruang. Terakhir adalah load, ya, atau bebannya. Beban sebagian besar ada lampu, people, ya, user pemakai, sama equipment, ya, komputer, proyektor, itu kan barang yang menghasilkan panas, lampu itu juga, ya. Nanti semua komponen untuk cooling load ini akan kita pakai di analisa yang ketiga atau rumusan ketiga kita. Oke, sampai sini bisa diikuti. Lanjut. Lanjut, Pak. Siap. Nah, di sini kebutuhannya kita bagaimana? Tadi ada disebutkan PK, 1 PK, 2 PK, ya. Nah, untuk AC ruang kita mulai dari setengah, ya. Ada setengah PK. Setengah PK jika kita ke arah satuan BTU tadi yang disampaikan teman kalian, setengah PK itu adalah 4.000 sampai dengan 6.000 BTUH. Itu 3/4 7.000 sampai 8.000 BTUH. Nah, kita acuannya di titik 1. Ya. 1 PK itu 9.000 BTUH. 2 PK 2 kali lipatnya. 3 PK juga seterusnya menjadi 27K. 27.000. Ya. Ini satuan untuk PK dan BTU. Ada juga, ya, kalau kita acuannya tadi di sini, ya kan, 1 PK 9.000 BTU, ada produk yang menggunakan 1 kW itu 3.412 BTU. Kita bisa lihat dari spesifikasi nameplate pada unit AC. Yang pertama ini ada model. Kita membacanya bagaimana dari nameplate tersebut. Ya. Kira-kira unit ini berapa PK, berapa BTU? Berapa? Ada yang bisa baca nameplate-nya? Mungkin 1,5 bukan, Pak? 1,5. Ada yang lain? Mungkin nggak nyampe 1 PK, Pak. Soalnya itu kan 800 watt. Nah, di Ya, sini 1 kW itu kan sama dengan 3.400. Nah, BTU. jadi terus yang 1 PK kan itu 9.000 BTU. Jadi di situ kan yang di tertera ini kan nggak nyampe 1 kW. Jadi mungkin kayak cuma seperempat atau berapa gitu. Kurang tahu, Oke, Bapak. kita lihat di sini, ya. Kita ke model, ya. Kalau kita sudah familiar, ya, sudah tiap kali atau sering melakukan maintenance, ini ada kode 9, ya. Modelnya AU A9MEJ. Ini
indikasi dari 9.000 BTU. Ya. Berarti unit ini adalah 1 PK. Kalau kita paten ya secara teoritis 1 PK adalah 746 watt, gitu kan? Nah, kita lihat di nameplate-nya. Di sini adalah 860 ya. Ini adalah unit 1 PK ya. Voltage-nya, tegangannya 220, frekuensi kita 50, sistemnya adalah satu pas ya, single. Desainnya T1, ada arus ya. Jika arus pada unit AC ini 1 PK ya, 1 PK arusnya adalah 4 ampere, maka kebutuhan kita untuk E-ratingnya berapa atau besar MCB-nya? Halo, bisa jelas suara saya? Suaranya agak kecil, Bapak. Putus-putus. Nggak putus-putus, tapi agak kecil gitu. Kalau tadi kencang, cuma sekarang kayak agak kecil gitu suaranya. Oke. Jadi jika unit AC kita 4 ampere ya, kita butuh E-ratingnya berapa? IR-nya. Kalian pernah belajar instalasi kan? Berarti proteksi untuk unit AC ini berapa kira-kira? 0,4 itu adalah I nominal kan? I-ratingnya berapa? 6 ampere kan, Pak? 6 ampere dapat dari mana? Eh, 4 tadi dikalikan 1,15 kalau nggak salah, Pak. Ini 115 atau 1,25 saya. Iya, Ketemunya berapa? Kalau 4 ampere kita kalikan 1,25 atau 125%. 5 Ketemunya berarti, berapa? Pak. 5. Ya, Ada jadi nggak MCB 5 ampere? nggak ada, Pak. Berarti kita pakai Yang 6. Oke. Berarti kita menggunakan MCB 6 ampere ya. Itu untuk proteksinya. Kemudian di sini tertulis high pressure sama low pressure. Ya. Kemarin ada satuan PSI, bar, sama MPa. Jika di sini sisi high-nya adalah 2,6, maka berapa PSI? 2,6 MPa, berapa PSI? Kemarin 1 MPa berapa PSI? Halo? 145,03 PSI bukan, Pak? Oke, ya 1 MPa 145,03. Jika di sini 2,6, berarti kan kurang lebih 370-an PSI ya. Itu sisi high press-nya. Jadi sisi high press-nya 2,6, low press-nya 1,5. Nah, ketika kita melakukan pengisian unit ya, itu kalau bisa dalam kondisi ketika unit nyala ya. Karena jalur three way valve-nya ya, valve pada outdoor itu posisinya adalah di sisi low pressure ya, ketika unit nyala. Kalau ketika unit mati ya posisinya adalah high pressure. Kemudian rating selanjutnya ada isinya ya. Kemarin kita bahas terkait bahan pendingin ya. Di sini isiannya pakai satuan gram. Jadi kalau nanti kita praktek yang pemasangan unit, cara mengisi AC bisa berdasarkan berat salah satunya ya. Kita lihat nameplate-nya 490 gram ya. Kalau kita ngisi unit ini benar-benar kosong, kita isikan sekian ya. Dengan metode pakai timbangan 490 gram. Satuannya ada gram, ada ounce ya.
Itu terkait bahan pendingin. Ini jenisnya R22. Di sini ada bagian terakhir, ada IPX4. Ini maksudnya adalah unit ini tahan terhadap cipratan air. Ya, unit outdoor. Ini. Jadi bodinya ini sudah IPX4, tahan terhadap cipratan air. Oke, sampai sini bisa diikuti. Bisa, Pak. Bisa. Oke, selanjutnya ya, model yang kedua, modelnya FTE 60. Nah, model ini menggunakan ini maksudnya adalah 6 kW ya. 6 kW. Jadi berapa PK? Ya 6 dikalikan 3.412 ya. Berarti kan kurang lebih 20.000 BTU ya. 20.000 BTU itu arahnya ke 2 PK. Berarti unit ini adalah berapa? 2,5. Ya. Halo? Ya, Pak. Jadi arahnya ke situ ya. Ini 6. Tegangannya 220, 230, 240 ya. 50 Hz. Dayanya sangat kecil. Ya, arus kerjanya juga sangat kecil. Ini posisi ini nameplate ini adalah di bagian indoor ya. Unit dalam pendingin. Jadi kalau nameplate pertama kita baca adalah nameplate outdoor, yang kedua ini adalah nameplate unit dalam atau indoor unit. Jadi dayanya juga kecil ya. Karena beban yang ada di unit indoor itu yang besar adalah motor blower gitu. Oke, sampai sini bisa ya baca nameplate outdoor sama indoor dengan seri yang berbeda. Kita lanjut. Nah, kira-kira rumus 1A ya. Rumus yang pertama. Kita punya ruangan sekian ya. Apakah hanya berdasarkan luas tadi ya? Long, panjang, lebar, dan tinggi ruangan? Tentu saja tidak ya. Kita butuh komponen lain. Contohnya seperti ini. Kita punya ruangan 4x3 ya. 4x3. Kita menggunakan konstanta kebutuhan panas setiap orang itu rentangnya adalah 400 sampai dengan 600 BTU ya, per meter persegi. Meter persegi satuan luas ya. Nah, jika ruangan kita 4x3 dapat kita hitung sebagai berikut. Ini 4x3 dikalikan 600. Kita temukan hasilnya adalah 7.200 BTU. Ini rumus pertama, simple ya. Jadi kita mau merencanakan kebutuhan unit AC atau pendingin, kita cek aja luas ruangannya berapa, kemudian kita kalikan 600. Kita ketemu 7.200 BTU atau 3/4 PK. Ini yang pertama. Saya lanjut lagi. Yang kedua, masih juga memanfaatkan panjang dan lebar. Hanya saja kita pakai faktor pembagi. Konstantanya 15. Nah, di sini 4x3 dibagi 15. Ya. 0,8 kan? Boleh sambil menghitung ya, untuk memastikan nilainya. Jadi 0,8 itu arahnya ke 3/4 PK. Oke. Sampai rumus pertama bisa diikuti, pahami.
Bisa, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Ini sudah mulai agak kompleks. Ini ada beberapa konstanta dan faktor yang mempengaruhi untuk cooling load kebutuhan pendingin. Lebar, panjang ya, long, width, height ya. Panjang, lebar, dan tingginya ini dari satuan meter kita rubah ke feet ya. Jadi 1 meter itu adalah 3,28 feet. Jadi misalkan panjangnya berapa ya kita rubah dulu ke feet. Sama ada faktor I ya, insulation. Ya, faktor insulation itu adalah ruangan tersebut berisolasi atau tidak. Ya, contohnya di lab perbaikan itu ruangannya berisolasi. Ya, maksudnya berisolasi itu sisi depan, belakang, kanan, kiri itu ada ruang lain. Ya, misalkan seperti ini. Ya, nah ruang yang di tengah ini adalah ruangan yang berisolasi. Kita menggunakan nilai I-nya adalah 10. Kalau tak berisolasi, ya, ruangan yang terbuka, ya, terpapar dengan matahari langsung, kanan kirinya tidak ada ruangan. Itu contoh ruangan tak berisolasi. Ini faktor dinding, ya. Dinding terpanjang, misalkan tadi 4 kali 3, ya yang terpanjangnya 4. Nilai 4 itu menghadap kemana? Apakah utara, timur, selatan, atau barat? Ya, paling tinggi adalah 20 ya, menghadap ke barat. Karena menghadap atau terpapar matahari secara langsung. Kemudian hasil tersebut kita bagikan 60. Bagaimana contohnya? Nah, seperti ini. Boleh sambil menghitung. Nah, panjang, lebar, dan tingginya sekian. Kita rubah dulu ke feet ya. Kemudian jika ruangan tersebut dihuni atau dipakai oleh 25 orang, ya, kita bisa menambahkan faktor bebannya ya. 25 orang dengan rata-rata kebutuhan panas setiap orang per meter perseginya adalah 500 ya. Kalau kita tidak memperhatikan kapasitas jumlah orangnya, ya kita cukup pakai rumus ini ya. Di sini sudah terpenuhi ya. Dengan jumlah orang 25, berarti kita tambahkan 500 BTU. 500 kita kalikan 25, ketemunya 12.500. Kalau beban atau ruangan tersebut digunakan secara penuh, ya, kita butuhnya 4.000 BTU. 4.000 kita konversi ke PK, kita bagi 9.000. Berarti kurang lebih kita butuhnya adalah 4,5 PK. Ya enggak? Halo? Iya, Bisa Pak. diikuti ya sampai di sini. Di sini ada gambar, ini bukan untuk AC ruang ya. Kemarin sempat kita bahas, perhatikan ini. Kita arahnya kalau 134 untuk refrigerator sama AC mobil. Itu kita bahas terpisah ya untuk menghitung cooling load pendingin pada refrigerator, cold storage. Itu kita menghitung lagi. Oke, sampai rumus kedua ini bisa. Bisa, Pak. Oke, di sini ditulis, kalian tahu ruang LPTK? Depan gedung BKM. Yang untuk pasca sarjana kalau nggak salah, Pak. Ya, sekarang untuk pasca sarjana, ya lantai 1 itu kan untuk ruang kelas, ada ruang gambar ya. Nah, AC yang di sana juga dipakainya adalah 4 PK. Ya. Karena pemakaiannya bukan 25 orang di sana. Ya.
Kalau untuk kelas praktik rata-rata 18 orang. Ya. Ada yang 15 orang. Jadi di sana sudah sesuai pemakaiannya. Ada 2 unit masing-masing 2 PK ya yang dipakai. Oke, rumusan kedua kita arahnya sudah ke rumus kompleks tadi ya. Atapnya berapa ya, jendelanya ukurannya berapa. Itu juga mempengaruhi penilaian cooling load. Nah, ini saya buka rumusannya. Oke, di ruang kuliah ya. Oke, kelihatan? Ya, Pak. Oke, di sini ini data yang diambil penelitian 2016 ya. Panjangnya sekian 12,63. Posisinya seperti ini ya. Warna kuning adalah jendela sisi utara ya. Warna merah jendela di sisi barat. Warna biru di sisi selatan ya. Lalu kita hitung dulu luas jendela per bagian. Ya. Luas jendelanya 0,6 ya. Tingginya 0,6, lebarnya 1,4 meter. Arah barat menghadap keluar ada 2 bagian jendela. Luasannya 1,68 ya. Kalian cari dulu di luas jendela yang sisi barat. Misalkan nanti kalian observasinya ada jendela ya. Arah selatan 5,98. Arah utara sekian. Lampu ya, lampu pasti ada ya setiap ruangan, apalagi ruang kerja, ruang belajar. Ada berapa titik ya, masing-masing berapa watt. Ada nggak proyektor? Karena ini arahnya ruang kelas, ruang pertemuan, ada proyektor dengan kapasitas 40 orang. Ini yang harus kalian isikan. Luas jendela. Kemudian beban yang ada di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, kita gunakan alat bantu termometer. Alat bantu termometer kita ukur ya untuk ruangan. Ruangan bagian luar ya. Bisa jadi ruangan bagian luar itu apakah ada seket atau sebelahan dengan ruang lain ataukah bagian luar ya. Ini tiga-tiga adalah bagian luar ya. Kemudian dalam ruangan itu sebelum dipasangi AC ya, sebelum dipasang AC sekian. Ini bagian luar 33 derajat Celcius. Dari derajat Celcius kita rubah ke Fahrenheit ya. Rumusnya bagaimana? Masih ingat rumusan yang dipakai untuk mengubah derajat Celcius ke Fahrenheit? Berapa? Derajat Celcius dikalikan ditambah, halo? Lupa, Pak. Permisi Bapak. Eh, mohon maaf Bapak. Ya, gimana? Saya Alamin Nasar, izin konfirmasi Pak. Ini tadi saya kirakan perkuliahan secara luring, jadi saya mau izin tadi Pak, karena tidak bisa luring. Terus ini daring, saya tidak tahu kalau tadi dimulai jam 3 karena HP saya rusak Pak. Jadi ini baru join Pak, seperti itu. Mohon Ya, maaf Pak. oke, nggak apa. Ya, Terima kasih Pak. dari Celcius kita rubah ke Fahrenheit. Ada yang masih ingat? Derajat Celcius kita kalikan 9/5 ditambah 32 derajat Celcius. Ya enggak? Oke Pak. Apa? Gitu. Ya.
Rumusannya itu ya. Ingat kan? Coba kita hitung 33 dikalikan 9/5 atau 5/9 nih. Halo? Halo? Halo Bapak, Gimana? gimana Pak? Konversi Celcius ke Fahrenheit. Masa 5 lupa? per 5/9. 5/9 atau 9/5? 9/5 Pak. 9/5 ya. Iya, ditambah 32. Oke, benar ya. 33 kita kalikan 9/5, kita tambah hasilnya 32 ya. Jadi ketemunya adalah 91,4 Fahrenheit ya, jangan kebalik. Rumusan Celcius ke Fahrenheit adalah pengalinya 9/5 ya ditambah 32. Temperatur dalam juga sama ya. Dari Celcius kita rubah ke Fahrenheit. Kemudian kita delta T-nya berapa ya? Delta T-nya adalah 91 dikurangi 80 sekian. Hasilnya adalah 10,8 Fahrenheit. Itu analisa pertama kita. Yang kedua, kita menghitung luas jendela ya. Tadi ada 3 jendela ya, utara, selatan, sama barat. Sama, dari luas jendela yang sudah kita hitung di depan tadi, kita rubah satuannya ke feet. Semuanya. Ya. Luas jendela. Untuk menghitung luas dinding, ya, karena posisi dindingnya itu ada jendela 3 sisi, ya. 1, 2, 3. Berarti luas dinding yang satu ini dikurangi luas jendela. Ya kan? Oke, bisa diikuti? Gimana? Kalau ini tidak ada jendela kan luas dindingnya tidak berkurang. Ya kan? Karena di sini ada jendela, ya luas dindingnya berkurang. Di sini juga berkurang. Sehingga kita peroleh bagaimana? Di sini bagian utara luas dindingnya adalah 12 kali 3, 36. Ya, kita rubah ke feet. 387. Nah, di sisi utara tadi kan ada jendela. Ya kan? Ya udah, ini sisi utara kan? Berarti dikurangi luas dindingnya dikurangi luas jendela sisi utara 81,3 feet. Hasilnya luas dinding utara 305 ya. Sampai hitungan ketiga bisa diikuti. Bisa, Pak. Bisa. Oke, dinding selanjutnya juga sama. Kecuali dinding timur ya. Dinding timur tadi kan tidak ada jendelanya ya. Ini. Dinding sini kan tidak ada jendelanya. Ya. Jadi tidak ada faktor pengurangnya. Ketiga sudah. Keempat adalah luas atap. Ya. Karena posisi bentuknya adalah persegi panjang. Ya. Luas atap dan lantai kita temukan 6 meter. Ya. Luas atapnya dan lantai 6 meter dikalikan 12 meter. Panjang dan lebarnya 72 meter persegi kita rubah ke feet. Ya. Kayak tadi. Meter dirubah ke feet. Kemudian yang kelima adalah infiltrasi. Infiltrasi ini kaitannya dengan lubang jendela, kemudian penggunaan pintunya. Apakah pintu itu sering dibuka tutup ya? Apakah ditutup terus-menerus ya? Kalau kita ruang kelas ya penggunaannya pintu sedang ya.
Kadang misalkan sekali perkuliahan gitu, berapa kali makainya, ya berapa kali dibuka tutup. Ya. Ini sistemnya penggunaan pintunya sedang. Infiltrasi, panjang, lebar, dan tinggi, kita kalikan faktor konstantanya 0,6 dibagi 60. Ya. Hasil penilaian dan perhitungan kita ini dibagi 2. Karena di sini penggunaan pintunya sedang, kita menggunakan penambahan 50 cfm. Jadi nilai infiltrasinya adalah 38,11 ditambah 50 cfm. Nah, ini faktor pintunya, ini ada tabel perhitungan sendiri ya. Tabel untuk menghitung apakah pintunya sedang atau jarang atau terus-menerus itu ada. Kemudian ada panas sensibel ya, dan panas latennya itu bagaimana, berapa ya. Ini 88,11 ya, infiltrasi di sini kalikan selisih temperatur tadi delta T 10,8 dikalikan 1,08. Kalau untuk sistem panas latennya kita gunakan faktor pengalinya adalah 0,67. Jadi ini kaitannya dengan infiltrasi. Ya. Ada panas yang digunakan untuk merubah wujud, ada panas yang digunakan untuk merubah suhu saja. Ya. Tidak ada perubahan wujud. Itu kaitannya dengan panas pada infiltrasi. Selanjutnya, kita jumlahkan totalnya ini ya, sudah ketemu. 1027,71 ditambah 637. Kemudian adalah 1665,23 BTUH. Ini contoh perhitungan 1 sampai 5. Kemudian analisis perhitungan tersebut kita masukkan ke tabel ya. Tabel beban cooling load. Pertama adalah jendela. Jendelanya menghadap matahari, ya, ada tidak? Ya. Kalau dari posisi tadi kan ada satu yang menghadap barat, ya kan? Ini ya, yang menghadap matahari. Kalian sudah tahu ya ruangannya? Halo? Sampai sini bisa diikuti? Bisa? Oke. Ini 18 kan tadi ya, jendela yang menghadap ke barat, ya yang warna biru. Nilainya, luasnya adalah 18,07. Kemudian kita lihat kondisinya, ada kanopinya enggak ya? Ditutup atau ada tirai enggak? Apakah tanpa penutup ya? Jadi kita temukan nilainya 813. Dari mana? 18,07 kita kalikan 45. Kita dapat nilainya 813. Oke. Sampai perhitungan tabel pertama bisa? Insya Allah bisa, Pak. Bisa? Oke, saya lanjutkan lagi. Ini jendela ya. Tadi posisinya ada 3 jendela.
kita baru menghitung 2 jendela, ya, barat dan utara. Kemudian jendela yang satu lagi, jendela tidak menghadap matahari, ya. Maksudnya itu posisinya menghadap lorong, ya. Di sini jendela, di sini lorong. Jadi ini tidak menghadap matahari. Contohnya seperti itu. Luasannya adalah 64,3. Kita kalikan 14, ya. 63 kalikan 14 karena posisinya adalah kaca tunggal, ya. Kalau kaca ganda, faktor pengalinya adalah 7. Ya. Kita temukan nilainya 900,62. Ini komponen cooling load untuk jendela. Selanjutnya dinding, ya. Dinding kaitannya dengan konstruksi, ya. Bagian dinding yang menghadap matahari, ya. Jadi luasnya adalah 481. Posisinya apakah bata ringan atau yang berat, ya. Faktor pengalinya. Oke, kita temukan nilainya adalah 1040,04. Kemudian bagian pembatas ruangan, ya. Maksudnya yang bersekat dengan ruangan lain atau pembatas dengan lorongnya. Kita menggunakan faktor pengalinya 0,3. Ya. Oke, ditemukan hasilnya adalah 1673,84. Ini kaitannya dengan dinding, ya. Jadi jendela, dinding sudah kita hitung. Atap, ya. Atapnya bagaimana, ya? Jadi setiap bahan atap yang dipakai juga mempengaruhi perhitungan. Apakah kayu dan asbes 12 mili ataukah beton atau beton dengan langit-langit, ya. Langit-langit ini yang dimaksud adalah plafon, ya. Karena posisinya atapnya kayu asbes, ya. Tadi luasannya adalah 774,6 feet, ya, untuk atapnya. Faktor pengalinya 1,05 dengan tadi delta T-nya 10,8. Kita temukan nilainya 7.783 sekian, ya, untuk atap. Kemudian untuk lantai, jika posisinya berkarpet, faktor pengalinya adalah 12, ya. Karena posisi lab tersebut tidak ada karpetnya, ya. Di sini kita gunakan 6. 774,6 dikali 6. Ditemukan nilainya 3.647. Oke, sampai rumusan kelima bisa diikuti. Bisa, Pak. Oke. Kemudian tadi jumlah orangnya 40, ya. 40. Posisinya adalah sebagai sekolah atau office. 40 dikalikan 33. 12.200, ya. Kemudian yang ketujuh adalah lampu dan beban panas yang dipakai, ya. Ada lampu pijar, ya. Ada lampu TL sama peralatan lain. Nah, peralatan lain contohnya adalah proyektor, ya. Proyektornya 300 watt dikalikan 3,4, 1020, ya. Kemudian lampu TL-nya tadi jumlahnya 40, ya. Jumlahnya adalah 12 titik 40 watt, ya. 520 watt dikalikan 3,4, ya. Plus minus jika ada balasnya 25%. Nilainya adalah 22.210, ya. Ini untuk beban panasnya. Kemudian untuk infiltrasi, tadi kan posisi dindingnya itu adalah ada yang expose sama tidak expose, ya. Expose ini maksudnya terpapar matahari langsung.
yang no wall expose itu tidak terekspos matahari. Ya. Jadi di sini jika ada dua dinding yang terekspos matahari langsung, ya, nah nilainya adalah dua dinding yang terekspos matahari tadi dikalikan 0,45 dengan infiltrasi pintu tadi sedang, ya kan? Penjumlahannya makanya di atas tadi adalah plus 50 cfm. Nah, jika sering 60, jarang 40. Jika sistemnya dua pintu, faktor pengalih CFM-nya atau penjumlahan CFM tadi 100, ya. Karena di sini posisinya sedang, kita pilih yang 50 CFM. Nah, setelah infiltrasi sudah kita hitung atap, lantai, ya, kita jumlah total. Ya. Jumlah total tadi adalah 34.176 BTU. Ya, di sini BTU. Nah, untuk jumlah beban pendinginan kita pakai faktor konstanta pengali 1,1 ya. Jadi 34.176 dikalikan 1,1 kita peroleh 37.000 sekian. Makanya di lab tersebut kita butuh unit AC 4 PK ya. Bisa jadi 4 PK kita pasang masing-masing adalah 2 PK 2 buah ya. Oke, itu rumusan yang ketiga. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Insya Allah bisa Pak, pelan-pelan. Oke, nanti saya share juga rekodnya seperti biasa untuk mengerjakan kalian pakai acuan di situ yang kita bahas ya. Kemudian selain kita menentukan kapasitas AC, kan tadi ada namanya E-rating. Ya, E-ratingnya berapa? Ya. Kita diminta juga untuk menentukan diameter kabel. Ya. Ingat rumus untuk menentukan diameter kabel atau cara yang paling simpelnya bagaimana? Kita pernah menggunakan KHA. Pernah? Nah, Oke, jadi dari E-rating kita lihat tabel KHA kabel ya. Jika tadi 6 ampere ya, contoh soal yang kita bahas di awal tadi, kita bisa menggunakan kabelnya 1,5 mili ya, bisa. Tapi nanti ke faktor losses ya, misalkan jalurnya panjang. Apakah efektif? Tidak ya. Karena 1,5 mili itu maksimalnya adalah 16 ampere kalau dari tabel KHA ya. Kita bisa menggunakan lagi sebagian besar kalau untuk sistem tenaga minimal adalah 2,5 mili ya. Karena sistem AC-nya tadi single pass berarti isian kabelnya 3 atau 2. 3 Pak, sama ground. Oke, fasa, netral, dan ground ya. Kita bisa menggunakan kabel NJM, bisa menggunakan kabel NJA. Oke, ya. Tuh. Jadi nanti silahkan kalian lakukan observasi, kemudian kalian hitung menggunakan dua rumus ya. Rumus pertama yang sederhana, ada 3 macam tadi. Yang kedua adalah rumus yang terakhir kita diskusikan. Ada faktor infiltrasi, lantai, dinding, kemudian beban, peralatan, jendela, ya, itu. Jadi silakan kalian observasi, lakukan analisis perhitungan berdasarkan studi kasus atau soal yang sudah kita bahas tadi. Oke, apakah cukup untuk pengantar materinya untuk observasi kalian? Ya Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Nah, itu Silakan. nanti pengerjaannya berkelompok berarti ya Pak? Nanti 2 orang 2 orang. Oh ya Pak. Ya. Silakan koordinatornya
bagi 2 orang. Nanti di-share ke grup kita ya. Siapa dengan siapa boleh mulai dikerjakan. Oke, bisa. Untuk prosedur pengerjaannya, kalian butuh alat apa? Tadi salah satunya alat apa? Termometer tadi, Pak. Oke, termometer ya. Kalian butuh termometer untuk menghitung tadi delta T ya, temperatur luar dan temperatur dalamnya. Alat ukur itu. Nanti pertemuan selanjutnya kita teorinya praktik mechanical electrical ya. Jadi teori mechanical electrical praktiknya juga sama. Ya, electrical di unit refrigerasi dan tata udara hampir sama ya. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Kalau kemarin di komponen ada high pressure fluid, low pressure fluid, ya, nanti juga ada terkait electricalnya. Oke, cukup untuk pengantar praktiknya. Oke ya. Jadi ini silahkan nanti pengumpulan seperti biasa di drive kelas. Yang tugas kemarin sudah diupload di drive. Besok kita lakukan diskusinya, ya review dari pengumpulan tugas kalian. Untuk hari ini kita lakukan observasi, ya silahkan kalau masih di kampus lakukan observasi di sekitar kampus, cari datanya, komponen untuk cooling load apa saja, kalian lengkapi ya. Jadi untuk hari ini kita akhiri terlebih dulu untuk pengantar dari cooling load pada AC ruang ya. Nanti ada lagi mechanical dan electrical, refrigerasi dan tata udara. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Tiap job, tiap pertemuan ada job yang harus dikerjakan ya, untuk pekerjaannya. Kalau besok praktiknya sudah mulai di lab, ya kita tidak observasi lagi. Ya. Jadi di lab kita melakukan ya analisis kelistrikan, analisis mekanikal juga. Ya. Jadi hari ini terima kasih, saya akhiri terlebih dahulu. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama.